Selamat datang Bapak Ibu para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Yaski dan juga Heartland Network. Senang sekali saya Jose Marwoto bisa memandu acara ini dan tentu saja juga saya ingin menyapa untuk para peserta yang di edisi hari ini, kesempatan hari ini berada di platform Zoom serta juga yang ada di platform YouTube kita. Dan juga yang mendengarkan kita juga melalui pancaran radio kita di seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, webinar kali ini adalah satu series yang diselenggarakan dari bulan September ya kemarin sampai nanti bulan Desember 2021 dalam upaya kita untuk memperkaya bangsa Indonesia, masyarakat dan juga pendengar dimanapun juga berada tentang pengetahuan dan juga keterampilan seputar financial strategy. Kalau di edisi yang pertama, beberapa waktu lalu, kita menghadirkan Dr. Andes Yahya Setiatmaja selaku Presiden Direktur dari Bank Sentral Asia. Dan di edisi kali ini, edisi yang kedua, Bapak Ibu, kita menghadirkan satu sosok, satu tokoh yang luar biasa juga di dalam dunia profesional dan juga dunia pelayanan. Beliau adalah Bapak Handi Irawan, CEO dari Frontier. Nah, tentu kalau kita bicara tentang kekayaan dan juga kesehatan Bapak Ibu ya, tentu semua orang mau, termasuk saya dan juga Anda pasti mau. Karena itulah Anda bergabung dalam acara ini. Karena di sini kita akan membahas tentang bagaimana growing wealthy and healthy. Bagaimana menjadi kaya dan sehat. Tetapi ada catatannya, dari perspektif Kristen atau from Christian perspective. Nah, bagaimana itu? Kekristenan memandang kekayaan dan juga kesehatan, itulah yang akan menjadi topik perbincangan kita dalam webinar kali ini. Dan Bapak Ibu yang bergabung bersama kami di Zoom untuk berinteraksi dengan narasumber, nanti di sesi interaksi bisa klik di tombol Q&A dan juga menuliskan nama Anda, lalu kota Anda, lalu spasi area profesi Anda atau bisnis Anda. Misalnya Anda di properti atau di media, atau di financial dan sebagainya bisa menuliskan dan juga baru spasi pertanyaan Anda. Supaya kami bisa juga mendapatkan gambaran utuh dan lebih dekat mengenal lebih dalam tentang diri Anda. Dan juga untuk Anda nanti yang mau bergabung juga dalam sesi door prize, kita dan panitia itu menyediakan 100 door prize bagi Anda. Jadi Anda bisa klik di formulir ya yang sudah kami sediakan di kolom chat. Anda bisa mengisi data Anda dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan kita juga di channel YouTube juga ada form di chat interaktif ya. Ada form yang sudah kami sediakan, Anda bisa juga mengisi di sana dan nanti kita akan mengundi ada 100 pemenang door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Karena itu ini acara yang sangat luar biasa dan mari kita sungguh-sungguh bisa belajar dari narasumber kita Pak Handi Irawan. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa kebanggaan kita kepada bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita berdiri di atas tanah air Indonesia. Dan apapun yang kita lakukan pada saat ini, salah satunya adalah edukasi kepada masyarakat, adalah bagian dari kecintaan kita kepada tanah air. Baik, mari kita dengan sikap hormat ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Akan kembali semangat nasionalisme di dada kita di pagi hari ini menjelang siang tentu saja Bapak Ibu. Dan saya ingin juga memperkenalkan kepada Anda bahwa yang menyelenggarakan acara ini secara serial sampai bulan Desember nanti adalah Yayasan Yaski salah satunya ya. Yayasan Yaski yang sudah berusia di tahun ini 52 tahun mengabdi dan melayani Indonesia. Karena itu, saya ingin mengundang Bapak Jimriance Ephraim selaku Direktur Heartland Network yang akan mewakili Yayasan Yaski untuk memperkenalkan seperti apa Yayasan Yaski dan apa goal atau target atau tujuan atau visi yang hendak dicapai dengan mengadakan serial webinar kali ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia menduduki peringkat negara terbesar ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia. Yayasan Yaski telah hadir di Indonesia sejak November 1969. Selama 52 tahun, Tuhan telah memimpin Yaski untuk menyampaikan kabar baik yang membawa sukacita dan damai sejahtera serta berbagi kasih melalui pelbagai proyek kemanusiaan yang bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan sesama. Apa yang telah dan sedang Yaski kerjakan selama ini? Yaski Peduli hadir bersama Heartland Radio di tengah korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dengan memberikan bantuan informasi yang akurat, pelbagai kebutuhan pokok, obat-obatan, uang tunai termasuk juga kepada penderita COVID-19. Program perlindungan anak bertema Aku Sayang Anak Indonesia bertujuan untuk ikut melindungi masa depan anak Indonesia dari kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, perundungan, narkoba melalui penyuluhan kepada orang tua dan anak. Sejak tahun 2001, pelayanan ini telah menjadi berkat bagi ribuan anak-anak di Indonesia. Program beasiswa kepada lebih dari 4.000 anak dan pendidikan usia dini bagi anak-anak yang tidak mampu guna membuka peluang bagi masa depan mereka. Bantuan dana dan pelatihan hamba Tuhan di pedalaman lewat budidaya ternak, bercocok tanam untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sejak tahun 2000, proyek ini telah melayani lebih dari 11.000 hamba Tuhan. Pengobatan gratis secara periodik bagi keluarga yang tidak mampu di perkampungan kumuh supaya kualitas kesehatan mereka meningkat dan lebih terjaga. Membagikan 30.000 radio, Alkitab dan program terjemahan kabar baik dalam pelbagai bahasa daerah untuk menjangkau mereka yang tinggal di pedalaman dan belum pernah mendengarkan kabar baik. Project Mission Outreach Radio Expansions atau MORE adalah misi perluasan jangkauan radio untuk memberitakan kabar baik dan berita terpercaya yang mencerahkan dan inspiratif demi menjaga NKRI yang bisa menjangkau 500.000 pendengar melalui kerjasama dengan 113 stasiun radio dan televisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat layanan konseling kepada mereka yang mengalami depresi dan putus asa. Yaski juga mengadakan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait isu-isu terkini dan upaya pencegahan dari pengaruh buruk konten negatif yang tersebar lewat sosial media. Mengapa di tengah pandemi COVID-19 ini Yaski masih aktif menjalankan begitu banyak program pelayanan? Semua karena anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada para mitra, sahabat dan simpatisan Yaski yang telah Tuhan gerakan untuk ikut mendukung pelayanan Yaski dengan setia. Maukah Anda juga dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang dilayani Yaski? Jika Tuhan bisa bekerja lewat 5 roti dan 2 ikan yang diberikan seorang anak kecil dan menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang diberikan dari hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan bagi sesama. Ya, demikian satu video profil dari Yayasan Yaski. Baik, saya langsung menyapa Pak Jimriance Ephraim yang nampaknya sudah tersambung. Baik, Pak Jimri silahkan. Bapak Handi Irawan, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang ada di Zoom maupun di YouTube. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Apresiasi saya yang sebesar-besarnya untuk Anda
karena menyediakan waktu untuk bergabung di dalam webinar pagi hari ini. Bapak Ibu sudah menyaksikan apa itu YASKI, apa yang dikerjakan oleh YASKI, dan saat ini kita sedang ada di dalam sebuah webinar tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga. Nah, mengelola keuangan keluarga tampaknya begitu sederhana. Namun dalam prakteknya banyak yang tidak mampu mengelola dengan baik. Ya, ini bukan soal seberapa besar atau kecil penghasilan yang diterima, tetapi bagaimana mengatur keuangan yang secara benar dan sesuai peruntukan skala prioritas, sesuai kesepakatan keluarga bersama pasangan atau anggota keluarga ya. Nah, alokasi anggaran dan pengeluaran keluarga rumah tangga yang sederhana, ini seringkali banyak yang belum mampu melakukan hal ini. Akhirnya kejebak di dalam gali lubang, tutup lubang, tetap berkekurangan meski nominal pendapatan bertambah. Nah, saat pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk waspada, ya, bijak dalam menghindari penularan virus COVID-19. Tak hanya itu, dampaknya juga pebisnis dan juga masyarakat juga diperhadapkan kepada masalah keuangan yang mengkhawatirkan dan akhirnya berdampak kepada permasalahan keutuhan keluarga. Itu yang seringkali kita lihat di waktu belakangan ini. Nah, melihat keadaan itu, Yayasan YASKI dan Radio Heartland Network yang sebagian besar pendengarnya adalah keluarga, menganggap perlu untuk mengadakan serangkaian webinar. Kita sudah menyiapkan dari September dan sampai Desember nanti dengan membawa tema besar strategi keuangan di masa pandemi kepada kebiasaan baru. Kita sudah menyiapkan 6 topik penting yang dibawakan oleh 6 pembicara berbeda yang sangat baik dan ahli di bidangnya. Nah, hari ini adalah webinar yang kedua, seperti tadi Pak Jose sudah sampaikan, dan kita bersyukur karena dapat menghadirkan dari seorang yang luar biasa, super sibuk, aktif di dunia bisnis, namun tetap memiliki waktu untuk keluarga dan pelayanan. Kalau menyebut nama beliau, dengan prestasi dan pencapaiannya yang nanti kita bisa lihat bersama video profilnya yang akan diputar sebentar. Awalnya saya berpikir, rasanya sulit menghadirkan beliau untuk bersama dengan kita. Namun di tengah kesibukan dan waktunya yang padat, ketika saya ingat saya bertanya via WA, waktu itu beliau ada di Amerika, beliau merespon dengan baik dan antusias. Ini tentu karena beliau punya hati untuk berbagi untuk kita semua di pagi hari ini. Jadi kita bersyukur untuk itu. Oleh sebab itu saya ajak ya dan dorong kita semua yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube dapat mengikuti dengan seksama ya, dan sangat baik kalau Anda dapat mencatat ya, karena akan ada banyak gagasan dan wawasan yang mungkin kita yang mungkin nanti tidak tersampaikan di PowerPoint ya, karena semua ini penting untuk dipelajari dan diterapkan di dalam keluarga bisnis kita masing-masing. Baik, tanpa panjang lebar lagi, di akhir nanti acara akan ada 100 radio yang akan dibagikan kepada Anda yang beruntung, jadi pastikan Anda mengisi form pendaftaran untuk dapat diundi oleh sistem. Ya. Baik, mari kita buka acara pagi hari ini dengan doa. Ya, saya akan memimpin dengan doa secara Kristen, bagi yang beragama lain, menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang menjadi sumber kehidupan kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan yang boleh kami terima dan nikmati sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini, Tuhan. Untuk dapat belajar bersama-sama dari Bapak Handi Irawan, dan kami mau serahkan jam dan menit-menit ke depan, biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan memakai Pak Handi Irawan untuk menyampaikan segala hal yang baik
dan perlu kami dengar dan pelajari. Kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditabur benih yang baik, dan bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami berubah dan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami mulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Bapak Ibu peserta Zoominar di hari ini, dan juga untuk pemirsa di YouTube channel, sekali lagi kalau Anda mau berinteraksi bersama narasumber kita, Anda bisa klik di tombol Q&A dengan format nama Anda, lalu spasi kota Anda, spasi area pekerjaan atau bisnis Anda, apakah di bidang properti katakanlah, atau di bidang finansial, atau di bidang manajemen dan sebagainya ya. Lalu juga baru pertanyaan Anda. Baik, langsung saja kita sampai kepada pokok acara kita, yaitu diskusi dengan Pak Handirawan seputar Growing Wealthy and Healthy. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau ya. Pak Handirawan ini adalah CEO dari Frontier, tapi lebih detailnya, lebih lengkapnya seperti apa, satu video sudah kami siapkan untuk Anda. Handi Irawan adalah CEO dari Frontier yang bergerak di bidang pemasaran, teknologi, dan digital. Juga merupakan CEO Frontier Capital, perusahaan yang berinvestasi di startup digital. Handi Irawan adalah founder Top Brand Award dan juga Hari Pelanggan Nasional yang dirayakan pada 4 September. Dia juga telah menulis beberapa buku pemasaran dan bisnis. Dan sebagai penulis buku, 3 Rules for Success in Building Top Brands. Handi Irawan adalah Ketua Yayasan Bilangan Research Center dan Yayasan Family First Indonesia. Menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Saat Malam dan anggota Dewan Pembina Sinode GKKK serta Dewan Pengawas MPK. Menerima penghargaan dari Australian Alumni Award di bidang entrepreneurship. Handi Irawan menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Mari kita sambut Handi Irawan. Oke, kita kasih aplaus virtual kepada Pak Handirawan yang berkenan menemani kita dalam obrolan perbincangan webinar series bersama dengan Yayasan Yaski dan juga Heartland Network. Di hari yang cerah ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu yang sangat baik. Dan sungguh luar biasa, pada kesempatan ini mungkin selama 1,5 jam, di mana 40 menit, saya akan mempresentasikan sebagian daripada materi saya, sesuai dengan yang diminta dari pihak Yaski. Growing Wealthy and Healthy. Dan nanti, pada waktu sekitar 40 menit, kita akan berbincang-bincang. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada komentar yang bisa memperkaya materi kita bersama. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang penuh berkat buat kita di hari Sabtu yang baik ini. Menjadi berkat bukan hanya untuk diri kita, tapi berkat juga buat keluarga kita. Berkat mungkin buat karyawan kita, kalau ada seorang pengusaha, atau berkat buat sahabat dan kawan kita, dan sekaligus menjadikan kita sebagai pelaku bisnis yang bisa memberikan berkat bagi orang lain. Nah, Bapak sekalian, saya akan mempresentasikan beberapa slide yang saya sudah siapkan. Jadi, Growing Wealthy and Healthy dari perspektif iman Kristiani. Saya akan mulai dengan slide yang pertama ini, Bapak sekalian. Jadi, tentu saja di dalam benak saya pada saat saya mendapatkan judul atau topik untuk webinar kali ini, ada banyak pendekatan. Ada berbagai hal yang mungkin bisa kita sharingkan dari berbagai perspektif, dari berbagai dimensi. Tapi mengingat waktu, saya ingin fokus untuk kedua hal saja. Jadi growing wealthy dan healthy, di mana kita bisa semakin diberkatin, kita semakin mendapatkan sesuatu yang mencukupi kehidupan kita, baik diri pribadi maupun keluarga, tapi kita juga bisa bertumbuh secara sehat, tentunya dalam konteks iman Kristiani. Sehat artinya bukan hanya fisikal, tetapi secara emosional dan juga secara spiritual. Itulah tentunya menjadi satu integrasi yang sangat baik, di mana kita diberkatin, tapi pada saat yang bersamaan kita juga sehat jasmani, sehat secara emosional maupun secara spiritualitas. Nah, saya akan membagikan melalui 2 perspektif, yaitu perspektif family capital.
bahwa menumbuhkan kekayaan kita, membuat kemakmuran melalui pekerjaan-pekerjaan tangan kita. Sangat baik sekali kalau semuanya dimulai dari keluarga. Kita akan terdidik dengan baik, dan bahkan ini menjadi satu hal yang sangat berkesinambungan. Bukan hanya bekerja untuk kita, tapi kita juga bisa mempengaruhi generasi yang akan datang. Itulah intinya. Maka Tuhan mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, turun temurun. Kemudian yang kedua adalah dari perspektif sebagai dalam konteks Kristen, sudah pasti sebagai pelaku bisnis, sebagai profesional kita diajarkan growing wealthy and healthy dalam perspektif. Mari kita menjadi giver, bukan sebagai taker. Sama seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, terutama dalam Kisah Para Rasul ya 20:34 mengatakan bahwa lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Sama seperti Amsal 11:25 misalnya mengatakan bahwa kalau kita memberikan berkat kepada orang lain, kita diberkatin. Kalau kita memberikan minum, maka kita juga akan diberikan minuman. Di Bapak sekalian, yang perspektif kedua adalah bagaimana kita diingatkan sebagai pelaku bisnis dan family profesional untuk menjadi seorang yang giver, bukan sebagai taker. Jadi berkat bukan hanya menumpuk buat kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Nah, kita mulai dulu dengan family capital. Kalau Bapak sekalian seorang pelaku bisnis atau bekerja di satu perusahaan, tentunya kita ingin supaya karir kita makin meningkat. Kita menjadi pimpinan, manajer, vice president, direktur, CEO. Demikian juga kalau kita pelaku bisnis, bisnis kita ingin berkembang, kita mulai dengan bisnis yang kecil, kemudian naik omsetnya, revenue-nya, kemudian 5 tahun, 10 tahun kita bisa menjadi semakin berkah, semakin diberkatin ya. Ya, tentu tidak ada salahnya, karena di dalam firman Tuhan kita juga melihat banyak cerita-cerita tokoh perjanjian lama, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang luar biasa Abraham, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang hebat kepada Ayub, bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada Daud maupun Salomo. Sebagai pelaku bisnis, tentu bagaimana kita menciptakan satu kemakmuran, menciptakan satu kekayaan buat kita dan buat keluarga kita, dan buat perusahaan kita. Ada berbagai kekayaan atau sumber-sumber yang menjadi bagian daripada sehingga kita disebut dengan wealthy. Wealthy sebagai diri pribadi, sebagai pelaku bisnis, maupun melalui usaha yang kita bangun. Pertama sudah pasti Bapak sekalian, kita kalau sebagai pelaku bisnis atau profesional, kita pasti mengejar apa yang disebut dengan financial capital. Dan ini menjadi capital yang sangat penting. Kita ingin revenue-nya naik, kita ingin omset perusahaan naik, dan kemudian kita ingin supaya profitabilitas perusahaan kita baik. Sebagai profesional, tentunya financial capital juga sangat penting. Kita ingin gaji kita makin tinggi, karir kita semakin baik. Dan sudah pasti tidak ada salahnya. Tetapi capital yang disebut dengan financial capital ini sifatnya jangka pendek. Tidak memiliki perspektif yang berkesinambungan. Satu kemakmuran, satu kekayaan yang mungkin tidak sehat, yang mungkin saja akan bisa berhenti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau pada saat pandemi, atau saat krisis misalnya. Makanya sebagai pelaku bisnis, walaupun Anda pelaku bisnis UMKM misalnya, biasanya kemudian perusahaan itu bisa berkembang kalau Anda mengembangkan namanya human capital. Anda boleh bermitra misalnya, Anda boleh berpartneran, atau misalnya Anda juga bisa melakukan rekrutmen, meng-hire satu manajer yang sangat baik, yang membantu usaha-usaha Anda, sehingga perusahaan menjadi growing. Maka human capital sekarang dianggap menjadi salah satu aset yang besar. Maka tidak mengherankan kadang-kadang banyak sekali jargon yang mengatakan bahwa karyawan itu adalah aset yang terpenting bagi perusahaan. Karena pasti dibutuhkan karyawan yang profesional, karyawan berintegritas, karyawan yang sangat baik, bekerja keras, bekerja cerdas, sehingga membuat perusahaannya bertumbuh. Dan human capital itu merupakan salah satu barrier yang besar kadang-kadang untuk perusahaan-perusahaan keluarga. Ada perusahaan keluarga misalnya suami bekerja pagi, siang, malam, tapi dia bekerja keras. Mungkin barangkali dia hanya mengikutsertakan istrinya, mengikutsertakan anaknya, karena mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mencetak profesional, tidak memiliki kepercayaan untuk mendelegasikan usahanya, sehingga tidak tercipta human capital.
Makanya perusahaan yang berkembang biasanya bukan dari financial capital, tapi dari human capital. Dan lebih hebat lagi kalau perusahaan tadi punya teknologi. Apalagi perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan fintech hari ini, anak-anak muda. Mereka tidak mau mengandalkan hanya financial capital, bukan hanya human capital, tapi teknologinya. Mereka punya aplikasi yang sangat bagus. Dan hari ini menjadi sumber yang luar biasa capital ini. Anak-anak muda yang membangun teknologi yang sangat bagus, financial capitalnya bisa diambil dari orang lain. Human capitalnya dia bisa bayar dengan baik karena dia memiliki satu paten yang bagus, dia memiliki sumber teknologi capital. Dan kalau perusahaan sudah jalan, nanti dia harus mengembangkan apa yang disebut dengan customer capital. Karena customer itu adalah aset yang sangat penting buat perusahaan, karena customer lah yang memberikan revenue, customer lah yang memberikan profit. Maka tidak mengherankan perusahaan-perusahaan e-commerce misalnya Bukalapak yang go public, yang revenue-nya hanya 1,3 triliun, masih rugi pula. Tapi kemudian perusahaan itu dihargai sampai puluhan triliun, 80 triliun, karena orang percaya kita membeli customer-nya. Walaupun tentu saja question mark, bagaimana kalau suatu hari bersaing dengan Tokopedia, dengan Shopee, tapi pasti mereka memiliki pemikiran bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce ini salah satu harta terbesar adalah di customer capitalnya mereka. Customer yang jumlahnya puluhan juta dan customer yang sangat loyal. Dan kemudian Bapak sekalian, untuk menumbuhkan wealthy dari satu perusahaan, perusahaan Anda sendiri atau perusahaan di mana Anda bekerja, Anda pasti membangun brand capital. Maka selama 20 tahun terakhir saya menciptakan namanya Top Brand Award, Top Brand Index, melakukan survei, saya memberikan penghargaan, tujuannya untuk memberikan inspirasi kepada banyak pelaku bisnis di Indonesia. Bahwa brand itu demikian pentingnya. Brand itu bisa bernilai ratusan miliar, triliunan. Dan bahkan yang namanya brand itu jauh lebih berharga daripada semua gedung-gedung Anda, semua yang kelihatan, semua fasilitas, semua mesin. Karena brand itu intangible asset yang luar biasa bersama-sama dengan customer capital. Maka brand yang baik yang membuat Anda mendapatkan berkat pada saat Anda tidur. Maka ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan berkat pada saat Anda tidur. Dan tentu saja Anda harus mengupayakan banyak hal supaya bisa mendapatkan berkat ini. Kalau kita orang yang malas, kita orang yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak membangun berbagai capital, tentunya berkat pada saat kita tidur tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda punya brand yang sangat kuat, kemudian bisa di-franchise, dan tidak perlu bekerja, dan dapat berkat. Nah, itulah kombinasi dari mekanisme alam yang diciptakan oleh Tuhan, dan berkat daripada Tuhan. Brand capital. Dan terakhir sudah pasti social capital. Saya tidak membahas, karena apa? Setiap aspek dari capital ini bisa menjadi judul-judul webinar yang diselenggarakan oleh Yaski sendiri. Apalagi terutama social capital. Itu sangat kristiani sekali. Salah satu hal yang saya suka. Anda bisa melihat sekarang startup yang berkembang. Mereka banyak fokus kepada social impact. Bagaimana memberikan dampak yang positif. Maka firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau dia mengatakan jadilah berkat bagi banyak orang, ternyata tidak membuat orang itu miskin. Bahkan ketika perusahaan itu memberikan dampak sosial yang luar biasa, akhirnya kembali kemakmuran itu, kesejahteraan. Dan kemudian berkembangnya perusahaan itu bisa terjadi karena ada social impact. Masyarakat menjadi senang, komunitas menjadi senang, customer menjadi senang, akhirnya membela perusahaan dan kemudian membeli produk-produk dari perusahaan yang memberikan social capital yang baik. Jadi inilah dalam perspektif. Nah, yang menarik setelah seluruh capital ini ada satu capital yang baru, kan? Yang kemudian yang sangat sekali sejalan dengan iman Kristiani yang disebut dengan family capital. Nah, inilah yang mau saya bahas sebentar. Lalu sekalian, apa itu family capital? Nah, saya coba memberikan salah satu definisi dari family capital yang mungkin cukup banyak, tapi sederhananya seperti ini. Maka di slide berikut inilah satu definisi yang sederhana, ya, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya family capital secara konsep didefinisikan sebagai semua resources yang dimiliki oleh anggota keluarga. Dan hebatnya, sebenarnya di dalam keluarga ini sendiri sudah memiliki komponen seperti human capital. Ada sosialnya, ada financial capitalnya. Kan? Orang tua yang sudah bekerja, meninggalkan sebagian warisan. Orang tua yang sudah bekerja, memberikan pendidikan, memberikan edukasi, memberikan pembentukan karakter. Dan itu menjadi satu human capital untuk perusahaan. Dan akhirnya satu perusahaan yang bersama-sama memiliki iman Kristiani, dia percaya bahwa hidup itu harus menjadi saluran berkat. Lebih baik, lebih berbahagia kita memberi daripada menerima.
lebih baik kita memberikan minuman kepada orang lain dan pada akhirnya kita juga mendapatkan minuman. Memberikan dampak sosial. Maka ini sudah menjadi luar biasa. Jadi Bapak sekalian, family capital memberikan gambaran. Growing wealthy, yang healthy, itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Anda boleh menjadi pelaku bisnis yang sukses, Anda boleh menjadi seorang profesional yang sangat bagus, luar biasa menjadi CEO. Tetapi Anda membuat keluarga yang berantakan, Anda tidak meninggalkan warisan baik buat keluarga, Anda hidup secara egois, ini merupakan salah satu contoh bahwa Anda bisa meningkatkan kemakmuran, tetapi sangat tidak sehat. Tidak sehat secara emosional, tidak sehat secara fisikal, dan tidak sehat secara spiritual. Dan sudah pasti ini tidak memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Dan tidak sejalan dengan iman Kristiani. Jadi Bapak sekalian, segala sesuatu yang berhubungan dengan family pada dasarnya ternyata memberikan bukti. Banyak studi dari Yale University, banyak studi dari universitas-universitas top, dari jurnal-jurnal menunjukkan bahwa setiap orang yang membangun kemakmuran dengan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan family, dengan membangun capital-capital yang berhubungan dengan family, mengusahakan membentuk anak-anaknya dengan baik, dan sekaligus mendidik mereka di dalam kebenaran. Ternyata mereka mampu menjadi pelaku bisnis yang berkembang, dan bukan hanya seperti itu saja, mereka menjadi keluarga yang bisa memberikan berkat bagi orang lain. Nah, Bapak sekalian, ini sederhana mengenai family capital. Nah, tentu yang menarik adalah lalu apa komponennya. Beberapa tahun yang lalu saya mencoba membuat framework seperti ini, kan? Saya coba menjadi bergumul sambil belajar bagaimana mengenai kisah dari Daud dan Salomo misalnya. Satu ilustrasi mengenai family capital yang luar biasa. Bagaimana hubungan dengan antara Abraham dan Ishak dengan Yakub misalnya. Bagaimana hubungan antara yang disebutkan dengan firman Tuhan, surat-surat dari Paulus yang menceritakan mengenai nasihat-nasihat yang berhubungan dengan family. Saya melihat family capital, di mana kita bisa meningkatkan kekayaan kita, kemakmuran kita secara sehat. Ada 7 komponen. Komponen di atas adalah komponen yang berhubungan dengan firman Tuhan, dengan iman Kristiani. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita, bisa mempengaruhi istri kita, supaya bersama-sama membentuk family capital yang baik. Di atas ada belief, values, and habit. Ya. Tapi semuanya itu dimulai dari vision. Maka sangat baik sekali kalau satu keluarga memiliki visi keluarga yang mulia. Suami istri bisa bercakap-cakap, bisa diskusi dengan anak-anaknya. Kemudian mereka mulai membangun visi keluarga. Apa panggilan Tuhan terhadap keluarga kita? Bagaimana kita menjalankan bisnis kita? Bagaimana kita menurunkan bisnis kita? Bagaimana suatu hari kita melakukan suksesi? Bagaimana kita mendidik anak kita suatu hari bisa melanjutkan bisnis kita dengan baik? Kemudian 3 komponen di bawahnya adalah information, network, benchmarking. Kenapa? Kita membangun family capital juga perlu membangun secara strategik, membangun secara cerdas, sehingga kemakmuran itu bisa kita alami. Karir kita sebagai profesional bisa naik, sebagai pelaku bisnis, maka usaha kita juga semakin berkembang. Maka di dalam slide family capital yang terakhir ini, saya mencoba memberikan gambaran, kan, apa yang bisa kita lakukan di dalam membangun kemakmuran yang dimulai dari keluarga lebih dahulu, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, sama seperti yang dilakukan oleh Ishak dan Yakub, sama seperti yang dilakukan oleh Daud dan Salomo. Tadi vision. Kalau kita memiliki visi keluarga yang mulia, bagus sekalian, akan memberikan dampak kepada direction. Dan salah satunya buat pelaku bisnis adalah choice. Jadi membuat ayah, ibu, anak-anak, mereka juga memberikan choice of industry. Mereka bisa memilih kira-kira industri apa yang tepat. Kenapa? Anak-anak bisa mendengarkan orang tuanya, segala pengalaman orang tuanya, visi keluarganya. Akhirnya kemudian anak-anak bisa dibimbing untuk mendapatkan satu bisnis yang tepat. Oleh karena itu banyak sekali anak-anak muda mendapatkan berkat yang luar biasa. Mereka semakin wealthy. Kenapa? Karena punya ayah ibu yang sangat baik, yang punya visi keluarga yang akhirnya memberikan direction kepada dia. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan ada belief. Sudah pasti seorang ayah yang baik selalu menanamkan iman Kristiani, selalu mengingatkan, jangan menyimpang. Sama seperti Yosua misalnya, yang selalu mengatakan kepada bangsa Israel, ingat kepada Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari bangsa Mesir.
Jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri. Selalu menatap kepada Tuhan. Punya iman seperti itu. Dan itu tugas kita di dalam keluarga juga harus saling mengingatkan. Dan akhirnya apa? Nanti keluarga ini adalah keluarga yang bisa dipercaya, ada trust. Anak-anaknya pun ketika berbisnis jauh lebih mudah. Karena mereka mengatakan, wah keluarga ini bisa dipercaya, anak ini bisa dipercaya. Mudah memperoleh teman, dan mudah memperoleh kesempatan bisnis. Demikian juga kalau punya values yang baik, setiap keluarga punya values yang baik. Sebagai contoh misalnya, ada keluarga yang mengatakan nomor satu integritasnya misalnya. Nah, dan integritas ini sudah pasti akan menciptakan satu keluarga, baik ayahnya maupun anak-anaknya, memiliki relasi yang sangat bagus. Dan tentu saja seorang ayah dan ibu yang baik, mendidik anak-anaknya di dalam habit yang baik. Habit ini akan memberikan perilaku yang baik. Habit untuk supaya mereka disiplin. Habit supaya mereka bertanggung jawab. Dan akhirnya pada saat mereka bekerja pun akan menjadi performa yang baik, kinerja yang baik. Kemudian 3 yang di bawah tadi, masih ingat Bapak sekalian, sahabat-sahabat Yaski, Radio Hotline, adalah information. Komponen information itu kalau diterjemahkan akan menjadi knowledge. Jadi seorang ayah dan ibu yang baik, sangat baik sekali pada saat mereka melakukan dinner di keluarga, pada saat mereka makan bersama, pada saat mereka rekreasi bersama. Berikan knowledge kepada anak-anak. Ceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh ayah ibu ketika masih muda. Ketika mereka memulai pekerjaan, ketika mereka memberikan tantangan dalam pekerjaan, ketika mereka memberikan solusi terhadap semua permasalahannya. Dan akhirnya akan menimbulkan satu wisdom. Sama seperti Amsal mengatakan bahwa wisdom atau hikmat itu dimulai dari pengetahuan. Dan pengetahuan itu karena di dalam keluarga ada sharing informasi. Dan seorang ayah yang baik pasti meninggalkan satu network, karena network itu menjadi aset yang luar biasa dan akhirnya bisa di-leverage oleh anak-anaknya. Jadi inilah kemakmuran yang sehat, kemakmuran yang berkesinambungan, kemakmuran yang bisa diturunkan. Sama seperti Daud misalnya. Salomo yang masih muda, kita tidak tahu pada umur berapa Salomo menjadi raja. Ada yang mengatakan mungkin umurnya baru 14, tapi paling tua umurnya paling 29, jadi relatif masih muda. Bagaimana Salomo bisa menyelesaikan bait Allah yang demikian luar biasa? Pertama tadi dikatakan, firman Tuhan dalam jelas mengatakan, kenapa Daud memberikan visi yang luar biasa. Bahwa Salomo harus yang membangun bait Allah. Tidak mungkin dia, karena tangannya dia berlumuran darah. Daud mendidik Salomo dengan baik luar biasa, dengan belief yang baik. Selalu mengingatkan iman terhadap Tuhan. Punya values yang baik, dan habit yang baik. Daud yang selalu rajin bangun pagi, saya yakin pasti juga akan menular kepada Salomo. Dan Daud memberikan banyak informasi kepada Salomo, kepada anak yang sayang ini. Dan Daud meninggalkan network yang luar biasa. Ada puluhan ribu pemahat, ada banyak orang pekerja, banyak teman-temannya Daud. Maka Salomo tinggal memanggil mereka. Bahkan Salomo pun pada saat dia membutuhkan kayu, dia hanya mengirimkan surat, ingat akan ayahku yang sudah sangat baik kepada dia. Maka tolonglah aku, kirimkanlah pemahat yang baik, kirimkanlah kayu-kayu yang terbaik untuk membangun bait Allah. Itu namanya network. Maka berbahagialah keluarga yang dibangun dengan family capital yang luar biasa. Sehingga anak-anaknya mudah melakukan leveraging. Terakhir adalah benchmarking. Benchmarking menghasilkan apa? Satu pelajaran, kesuksesan, kegagalan. Akhirnya, di dalam keluarga tadi, terutama untuk anak-anaknya, akan menjadi proses pembelajaran yang luar biasa, continuous learning. Jadi Bapak sekalian, inilah 7 komponen family capital yang membuat satu kemakmuran yang lebih baik dalam perspektif Kristiani dan membuat satu kemakmuran yang berkelanjutan dan juga bisa memberikan dampak yang positif menjadi kita keluarga yang memberkati keluarga yang lain. Inilah mengenai family capital. Saya akan gunakan waktu selanjutnya berhubungan dengan perspektif kedua, mungkin barangkali juga perspektif yang menarik. Nah, setelah kita membangun family capital, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana kita didik menjadi giver. Maka sangat menarik sekali. Di dalam kehidupan setiap komunitas selalu saja ada orang yang disebut dengan takers, ada suka disebut dengan giver. Kita tahu kan ada teman-teman kita coba. Pikirkan pada saat Anda sekolah di SD, di SMP, di SMA, di bangku universitas, pada waktu Anda juga sudah bekerja, punya begitu banyak teman. Ada saja punya teman-teman yang menjadi taker, yang intinya suka menyedot berkatnya orang lain, tidak pernah memberi, sangat egois.
mengambil keuntungan untuk diri sendiri, mengambil opportunity kalau bisa, dan kalau bisa menggunakan power untuk menindas orang, mengambil setiap kesempatan, mengambil berkatnya orang lain yang tidak menjadi haknya misalnya. Tapi kita bersyukur juga Tuhan mengirimkan sebagian kawan-kawan kita yang sangat giver, orang-orang generous, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau berkolaborasi dengan kita, menghasilkan sinergi, menghasilkan keuntungan bersama. Dan mari kita lihat ya perspektif daripada takers dan giver ini. Bapak sekalian, dalam slide selanjutnya, apakah taker bisa sukses? Bisa, kita lihat. Banyak sekali orang-orang taker itu sukses, orang-orang egois itu sukses. Mereka juga kerja keras, mereka kerja cerdas, mereka kerja dengan licin. Sama seperti Salomo yang selalu mengingatkan. Banyak juga orang-orang sukses, mereka mengambil jalan-jalan yang licin. Walaupun at the end of the day, Tuhan tahu bagaimana ujung daripada mereka. Tapi sudah pasti Tuhan membiarkan hukum alam ini juga berlaku. Tuhan membuat ciptaan ini sangat sederhana. Bahwa setiap orang-orang yang berinovasi, setiap orang yang bekerja keras, mereka bisa saja menumpuk kemakmuran untuk di muka bumi ini. Mereka bisa mengusahakan sebagai seorang taker, walaupun pada saatnya, akhirnya, ujung-ujungnya, sudah pasti mereka membangun kemakmuran yang tidak sehat. Jadi bagaimana seorang taker itu bisa sukses? Mereka bisa sukses karena mereka fokus kepada orang yang bisa membantu dalam networking. Mereka selalu bisa melobi, mencari kesempatan. Jadi kemudian mereka mungkin si A, si B, direktur ini, segala macam orang-orang yang mereka pikir bisa membantu dalam networking. Jadi orang-orang seperti ini yang penting kenalan dengan orang banyak, orang bisa membantu dia tanpa memikirkan bagaimana dia harus membantu mereka. Dan kemudian kadang dengan cara menjilat atau membujuk misalnya. Dan kemudian mereka cepat mendapatkan transaksi, mereka bisa mendapatkan tender dengan baik, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, mereka mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Sama seperti contohnya adalah itu yang sekarang ramai sekali adalah pinjaman online itu ya, pinjol itu. Mereka menawarkan sesuatu untuk membantu orang, memberikan solusi kelihatannya sangat baik. Tapi mereka menetapkan bunga yang luar biasa, 1% satu hari. Mereka punya debt collector yang luar biasa, menekan begitu banyak orang. Ya memang betul, mereka akhirnya punya uang ya, dengan cara seperti itu. Tapi questionnya adalah sama seperti topik kita pada hari ini. Apakah itu merupakan satu kemakmuran, satu wealthy yang healthy? Apa satu kemakmuran yang sangat sehat, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, berkat buat diri kita, buat keluarga kita, buat gereja, buat komunitas kita? Tentu itu bukan hal yang dihendakin. Maka taker bisa sukses, yes itu. Maka tidak mengherankan Daud pun, Mazmur selalu mengatakan, Tuhan sampai seberapa lama Engkau membiarkan orang-orang yang jahat seperti ini kok yang bisa sukses. Salomo pun memang harus diakuin. Ada banyak orang-orang seperti ini dan tentu bisa sukses pula. Tapi dalam perspektif Kristen tentunya kita diajarkan menjadi giver. Bagaimana seorang yang memiliki karakter giver itu sukses? Jika tim berisi banyak giver. Kalau Bapak sekalian memiliki banyak di sekeliling kita menjadi satu giver, punya komunitas yang giver, maka akan terjadi sinergi sebenarnya. Maka Anda lihat dalam konteks hari ini, dunia startup begitu banyak kelihatan mereka memberi gratis lebih dahulu. Mereka itu menciptakan satu komunitas yang luar biasa, tapi akhirnya menjadi satu sinergi, akhirnya menjadi satu startup yang sukses. Dan motivasi dan energi dari orang-orang sekitarnya akan mencapai goal dengan cara kita menjadi giver. Memberikan semangat yang luar biasa. Kalau Anda menjadi giver, ada 1 orang, ada 2 orang, ada 5 orang giver dalam satu komunitas, tiba-tiba komunitas itu sangat energik, sangat punya spirit untuk sukses. Dan itu menjadi motivasi yang luar biasa. Kenapa? Anda sudah memberikan keteladanan yang luar biasa. Maka setiap perusahaan-perusahaan yang BOD-nya, yang vice presidennya, yang manajernya, bertindak sebagai giver. Mereka melayani customer dengan baik. Dan mereka melayani mitra-mitra dengan baik. Mereka memikirkan selalu memberikan solusi. Karena ingin memberikan terbaik buat pelanggannya. Tiba-tiba seluruh karyawan memiliki spirit yang luar biasa. Dan giver biasanya akan lebih kreatif dan inovatif. Anda lihat hari ini, perusahaan-perusahaan yang berkembang dan inovatif. Mereka itu menyimpan problem customer di dalam hati dan pikirannya. Apa solusi untuk mereka? Sama seperti Yaski misalnya atau Radio Heartline seperti ini. Tuhan memang memberikan berkat buat Yaski dan Radio Heartline. Sehingga di berbagai kota, bahkan kemudian bersama-sama dengan 100 radio bisa mengudara. Bisa memberikan banyak berita-berita baik.
memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, dan memberikan juga mungkin tips-tips di dalam konteks bisnis, dalam keluarga, di dalam membangun iman Kristiani misalnya. Ya. Tetapi sudah pasti karena keinginan Radio Heartland ini, saya ingin memberikan yang terbaik buat para pendengar. Kira-kira apa yang menjadi tantangan pendengar? Kira-kira apa yang menjadi problem mereka? Kira-kira apa yang ingin diperoleh solusinya? Oleh karena Radio Heartland membuat webinar-webinar seperti ini, saya punya keyakinan karena didasari atas kenyataan bahwa ingin memberikan berkat buat para pendengarnya, ingin menjadi satu giver. Dan pasti dengan cara seperti itu membuat mereka itu menjadi semakin kreatif dan inovatif. Nah, mari kita lakukan membuat program-program yang lebih baik dan terus-menerus menjadi solusi buat para pendengar kita, menjadi berkat buat keluarga, dan kemudian pada akhirnya banyak orang tergerak pula setelah diberkatin menjadi donatur daripada Heartland. Karena pelayanan-pelayanan seperti ini sudah pasti membutuhkan berbagai komponen. Bagaimana kalau semua orang menjadi taker, hanya mendengarkan Radio Heartland? Nah, terus kemudian bagaimana nanti nasibnya Pak Jimmy sama Pak Yose ini? Bagaimana mereka bisa menggaji karyawan-karyawannya? Bagaimana mereka bisa memelihara tower mereka? Bagaimana mereka harus bisa berkembang membuat radio-radio baru supaya bisa menjangkau komunitas-komunitas atau masyarakat yang lain? Nah, kalau tidak ada givernya, tentu pelayanan seperti ini akan sangat menjadi problem. Kalau semua pendengar ternyata hanya taker. Kemudian terakhir, giver bisa menjadi greedy person. Menjadi greedy person. Sebelumnya tadi, masih ada slide yang sangat komitmen dan passion untuk mencapai hasil yang besar. Jadi giver, kalau Anda mendidik putra-putri Anda menjadi giver, sebenarnya pada saat yang bersamaan, Anda bisa menanamkan satu komitmen dan passion yang luar biasa. Karena biasanya giver itu punya passion luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan daripada Paulus, gitu. Kalau kita lihat Paulus kan luar biasa. Masa pelayanan juga tidak panjang ya, karena Paulus pun mungkin dipanggil Tuhan tidak sampai mencapai umur 70, mungkin sekitar 60 atau 62. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan di tengah pelayanan sibuk pun, kita tahu di Roma 15, Paulus bisa membawa berbagai barang yang diperlukan bisa untuk membantu orang-orang yang miskin. Dan dia selalu mengingatkan orang-orang lain juga bahwa mereka harus saling membantu, bantulah mereka yang kekurangan. Maka Paulus seorang yang sangat giver. Pada saat yang bersamaan, kita lihat komitmen dan passionnya dia dalam pelayanan. Maka banyak giver itu biasanya mereka bekerja lebih rajin, punya passion. Taker biasanya menghasilkan banyak orang-orang yang malas pula. Bapak sekalian, di slide yang terakhir ini sebelum kita tanya jawab, mari kita lihat. Maka pada dasarnya, kalau Anda menjadi giver, ini yang kita imanin. Firman Tuhan pasti 100% benar adanya. Kalau dia mengatakan berbahagialah kalau Anda memberi daripada menerima. Atau Amsal tadi dikatakan, Amsal 11 ayat 25. Kalau Anda memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Kalau Anda memberi minum, Anda pun akan mendapatkan minuman. Maka giver, kenapa giver itu bisa stay ahead? Kenapa giver itu memiliki kemakmuran yang berkesinambungan, memiliki kemakmuran yang sehat? Karena biasanya giver itu dia memberikan influence. Giver banyak sekali memberikan dampak kepada orang lain dan membuat dia seringkali menjadi orang-orang yang memiliki jabatan posisi pimpinan. Nah, Anda bisa lihat seorang taker biasanya karirnya tidak akan cepat menuju ke atas. Shareholder, CEO pun kalau memiliki karyawan-karyawan yang sifatnya giver, yang generous, yang ingin memberikan yang terbaik buat pelanggannya misalnya, dan sudah pasti mereka memiliki karya yang lebih baik. Dan giver itu bisa stay ahead bukan karena mereka pada akhirnya memiliki influence, tetapi mereka juga memiliki relationship yang sangat bagus. Giver itu punya teman-teman yang sangat banyak. Dan ingat, seringkali opportunity, seringkali berkat Tuhan, seringkali bisnis itu datang dari teman-teman yang baik. Kalau Anda menjalin relationship dengan ratusan orang suatu hari, 1%, 2%, 5% di antara mereka pasti akan mengembalikan dalam bentuk bisnis. Dan disinilah kenapa giver itu mendapatkan berkatnya.
Dan giver itu memberikan social impact. Dan sekali lagi, ada banyak business opportunity pada saat Anda memberikan dampak sosial akan kembali kepada usaha Anda. Dan social impact ini yang membuat satu bisnis makin berkesinambungan karena komunitas mencintai, masyarakat kemudian juga mencintai, Anda punya reputasi yang sangat baik. Dan giver itu bisa stay ahead bukan hanya karena influence, bukan hanya karena relationship, bukan karena social impact, tetapi sekali lagi karena networking. Ya. Tiba-tiba Anda menjalin relationship dengan supply dengan baik, Anda memiliki kolaborasi yang baik, lembaga yang lain baik. Hotline misalnya, selalu memberitakan sesuatu yang baik, memberikan social impact yang baik, pasti memiliki networking baik. Maka tidak mengherankan pada saat melakukan webinar seperti ini, dia sudah punya networking dengan berbagai lembaga, dia punya networking dengan berbagai speaker-speaker yang baik, yang sangat bersedia untuk bersama-sama melayani. Karena orang melihat bahwa Hotline adalah satu usaha pelayanan yang memberikan contoh bahwa mereka itu seorang menjadi lembaga pelayanan giver. Dan terakhir, giver itu bisa menjadi pemenang, menjadi sosok pelaku bisnis yang mendapatkan banyak berkat. Adalah karena apa? Melalui kolaborasi. Dan kolaborasi yang baik akan menghasilkan sinergi. Sehingga 1 + 1 tidak menjadi 2, tapi 1 + 1 menjadi 5, 1 + 1 menjadi 10. Dan inilah kenapa Tuhan memberikan berkat kepada giver. Melalui influence, relationship, social impact, networking, collaboration. Ini adalah merupakan salah satu mekanisme alam atau mekanisme di dalam dunia bisnis. Belum kita lihat bahwa giver itu bisa diberkatin bukan hanya melalui mekanisme bisnis biasa, tetapi melalui mekanisme spiritual. Bahwa Tuhan akan memberikan berkat juga tambahan buat mereka-mereka yang memang sering memberi generous kepada orang lain. Tapi Tuhan menciptakan semua alam, semua mekanisme bisnis juga ada dengan Tuhan. Maka giver pun menjadi pemenang dalam konteks seperti ini. Anda masih lihat Abraham dan Lot. Ya. Abraham contohnya giver luar biasa. Kalau dipikir-pikir Lot ini kan kurang ajar luar biasa. Ketika masih muda diajarin sama Abraham. Bagaimana mengembalakan dengan baik, beternak dengan baik. Mungkin barangkali diajarin juga bagaimana memanage karyawannya dengan baik. Dan saya cukup yakin bahwa Abraham itu sangat giver. Sehingga membiarkan Lot keponakannya yang masih muda. Dia juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan kita tahu sekali dalam firman Tuhan sampai kurang ajarnya adalah kemudian ketika karyawan mereka bertengkar, Abraham yang sudah lebih tua, lebih senior, yang memberikan pengajaran, yang menyalurkan kekayaan kepada Lot. Tapi dengan sifatnya giver, dia mengatakan, "Hey Lot, kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu ambil kanan, aku ke kiri. Kalau ambil kiri, ambil kanan." Wah, bayangkan coba. Anda bisa pikirkan Lot itu manusia seperti apa kira-kira. Diajarin, diberikan kekayaan, tapi kemudian dia menjadi taker. Tapi kisah selanjutnya kita tahu kan. Lot menghasilkan 2 bangsa, Moab dan Amon, yang dibenci oleh Tuhan, yang menyembah berhala. Tapi Abraham melahirkan Israel, bangsa yang terpilih. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan di 2 perspektif yang luar biasa, yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Mungkin barangkali Bapak sekalian bisa mendapatkan berkat terinspirasi melalui Family Capital. Tidak ada kata terlambat. Satu kemakmuran yang dibangun dari keluarga yang sehat, itu sudah pasti menjadi satu kemakmuran yang lebih sehat, yang lebih berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sehingga apa yang kita taburkan di sana akan menjadi satu berkat, sama seperti Tuhan mengatakan bahwa inilah keluarga-keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, keluarga Yusuf dan bangsa Israel hingga sampai ke Daud. Tapi di perspektif kedua, mungkin barangkali Bapak sekalian bisa menikmati, bisa mendapatkan berkat dari perspektif antara giver dan taker. Dunia bisnis pun yang sekuler, yang tidak mengenal firman Tuhan, sekarang sudah mengajarkan jadilah giver. Anda harus memberikan corporate behavior yang baik, dimulai dengan BOD yang baik, BOD yang giver, yang memberikan solusi kepada customer, yang bermitra dengan para supply dengan bagus. Apalagi hari ini dengan startup, semakin membuka mata kita. Tidak ada startup yang sukses karena dirinya sendiri. Mereka selalu membangun dengan cara kolaborasi. Facebook, Instagram, itu hanya aplikasi kosong. Kalau tidak ada membersnya, tidak ada percakapan yang mengisi, Instagram tidak ada foto yang posting, tidak ada follower, tidak ada kegiatan,
Mereka itu sebenarnya merupakan cangkang kosong tapi luar biasa besarnya. Sehingga pengaruhnya memberikan pengaruh miliaran orang di muka bumi seperti ini. Hampir startup seperti Tokopedia, seperti Gojek, seperti Bukalapak, JDID, Lazada, Anda bisa melihat mereka membutuhkan marketplace. Mereka dikelilingi oleh jutaan reseller misalnya, sehingga memungkinkan mereka bisa berkembang. Dan mereka memiliki perspektif giver. Dan akhirnya menjadi perusahaan-perusahaan yang berkembang. Itu luar biasa. Jadi Tuhan mengatur mekanisme bisnis pun dengan sempurna. Bahkan ternyata giver pun bisa memberikan berkat. Walaupun dia bukan orang yang percaya di dalam Tuhan, bukan. Dan kenapa? Dia mendapatkan berkat universal pula. Berkat yang Tuhan turunkan. Oleh karena Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan yang menciptakan mekanisme bisnis perilaku. Tapi sebagai iman Kristen, seorang yang sebagai Kristiani, kita tahu bahwa berkat bukan hanya melalui mekanisme bisnis. Tapi berkat itu karena apa? Karena kita memiliki iman. Dan berkat itu oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan pula yang sebenarnya yang memiliki kuasa untuk semua yang kita lakukan. Jadi bukan hanya melalui mekanisme sebagai pelaku bisnis, tapi sekaligus kekuatan supranatural yang juga bisa memberikan berkat kita. Kalau kita berpegang pada dua hal ini, saya yakin inilah kemakmuran yang diinginkan Tuhan, kemakmuran yang bertambah, yang berkesinambungan, tetapi sekaligus sehat. Sehat secara jasmani kita, secara emosional, tetapi sehat juga dalam konteks spiritualitas. Sehingga membuat kita bisa menjadi berkat. Bapak sekalian, saya sudahin sekitar 40 menit dan acara ini, dan saya serahkan kepada moderator. Mungkin barangkali ada komentar, ada pertanyaan yang mungkin bisa mempertajam apa yang dia bisa, yang sudah saya sharingkan. Terima kasih Pak Yose, saya serahkan kepada Pak Yose. Ya, oke. Pak Handirawan, kalau saya tadi mendengar paparan Bapak ya, dari awal tentang family capital, lalu yang kedua, perspektif kedua tentang bagaimana menjadi giver, bukan lagi taker. Saya sebenarnya dalam bahasa Jawanya barangkali agak kecil itu apa ya, sesuatu yang paradoks sebenarnya. Karena barangkali begini, kalau kita mengambil inspirasi dari Alkitab, ada seorang pemuda yang sangat pada Yesus dan mengatakan bagaimana supaya saya dapat mendapatkan, ya. Jadi bukan memberi waktu itu kan. Bagaimana cara-cara untuk mendapatkan sesuatu gitu yang lebih besar daripada apa yang sudah saya miliki, yaitu keselamatan gitu kan. Tetapi dia mungkin agak kecil juga, kecil dalam arti, oh kok begitu jawabannya gitu ya. Karena ternyata Yesus mengatakan jualah apa yang kamu punya, bagikanlah kepada banyak orang dan pergilah gitu kan. Jadi sesuatu yang didapatkan adalah apa nih peluang bisnisnya gitu ya. Ternyata dalam webinar kali ini, pendengar dan juga peserta di Zoom dan juga pemirsa di YouTube channel, yang disampaikan oleh Pak Handirawan adalah sesuatu yang sangat paradoks. Kalau kita mau growing wealthy and healthy, justru yang harus kita lakukan adalah menjadi giver. Jadi bukan mengambil sesuatu di luar sana gitu ya, tetapi justru menjadi pemberi. Yang dengan pemberilah justru kita memiliki networking yang kolaborasi yang bagus, sinergi yang bagus, dan juga punya influence atau impact yang bagus. Nah ini Pak Handi, barangkali sebelum kita masuk dengan beberapa pertanyaan dari participants dan juga dari beberapa viewer dan juga pendengar, apakah memang seperti ini arus atau tren yang ada sekarang? Kayak katakanlah seperti family capital. Saya membayangkan tadi ketika kita bicara soal wealthy and healthy gitu ya, sebagai seorang laki-laki kan punya naluri berburu Pak, dari zaman purba ya, itu masyarakat 1.0 ya, berburu keluar, mengejar sesuatu di luar keluarga, di luar rumah kita ya. Dengan demikian siapa yang bisa mengejar banyak di luar sana, dia akan menumpuk kekayaan yang lebih besar. Tapi justru Pak Handi tadi mensiratkan, menyarankan kembali ke keluarga. Family capital yang harus dibangun, bukan yang di luar yang prioritas gitu ya. Apakah memang ada arus balik seperti itu? Yang kedua juga, bukan menjadi seorang pengambil, tapi justru menjadi seorang pemberi. Ini kan sesuatu yang sangat paradoksal sebenarnya, yang value yang sangat paradoksal. Bagaimana pandangan Pak Hadi? Ya, jadi sebenarnya kalau mungkin
kita ngelihat perspektifnya jangka pendek, dan kalau kita melihat kelihatannya family capital menjadi tidak penting. Bahkan giver pun menjadi paradoks kalau perspektif kita adalah jangka pendek. Nah, makanya sama seperti tadi saya sharingkan, bahwa taker itu mendapatkan keuntungan karena dia selalu mengambil opportunity secara cepat, selalu ingin mengejar transaksi. Demikian juga dengan pengusaha-pengusaha yang kemudian membangun bisnisnya tanpa kemudian memedulikan keluarganya misalnya. Nah, itu kan perspektifnya kelihatannya kan perspektif jangka pendek, sehingga apa yang di-sharingkan hari ini kelihatan sangat paradoks. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari firman Tuhan pun, ada banyak Tuhan yang sudah memberikan kisah yang luar biasa. Salah satunya adalah contoh favorit saya tentunya adalah kisah Yakub dan Laban. Laban itu contoh seorang taker. Dan Anda bisa lihat bagaimana ketika Yakub ditipu sama Laban. Dan Yakub orang yang bekerja keras, bekerja cerdas, walaupun memang dia juga pernah menipu Esau gitu ya. Tapi pada dasarnya dia punya karakter yang baik. Karena di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana Yakub mengatakan kepada Laban bahwa dia itu bekerja keras, bekerja jujur. Dia tidak pernah mengambil ternaknya. Dan bahkan kalau misalnya ternaknya ada yang dimakan oleh binatang buas pun sama dia diganti. Dan dia mengatakan dia kepanasan pada waktu siang hari, kedinginan pada waktu malam hari. Itu kan menunjukkan bahwa Yakub itu bekerja keras dan luar biasa. Dan ketika Tuhan membiarkan apa yang terjadi, Yakub ditipu sampai kemudian bekerja 14 tahun bersama Laban supaya bisa mendapatkan Lea dan Rachel. Ya. Kemudian pada waktu 14 tahun Yakub mengatakan, aku akan melakukan usaha untuk diriku sendiri untuk menjadi entrepreneur. Dan Laban pun sebagai seorang taker, cheating luar biasa. Karena Yakub mengatakan bahwa dia akan mengambil kambing yang belang-belang dan domba yang tidak putih. Dan semua yang mau diambil Yakub disingkirkan luar biasa, 3 hari jaraknya luar biasa, dan orang mengatakan Yakub pasti tidak mendapatkan ternaknya seperti yang dia bikin buat perjanjian. Tapi selama 6 tahun, Yakub sanggup membuat kambing yang belang-belang dan juga domba yang tidak putih. Dan itu kan hasil luar biasa. Jadi selama 14 tahun, Yakub saya yakin, dia sangat mencintai istrinya, dia bekerja dengan keras, dia seorang yang giver, kalau dia seorang taker. Karena Laban dalam Alkitab dikatakan dia mengubah upah Yakub sampai 10 kali. Bayangin kalau ada seorang karyawan dikasih janji, gaji kalian sekian, kemudian ditipu sampai 10 kali, masih mau kerja enggak? Jadi kalau kita bayangkan Yakub, tapi rupanya semua proses itu sebenarnya memberikan cerita kepada kita yang luar biasa. Dalam jangka panjang, akhirnya Yakub menjadi seorang yang inovatif luar biasa. Menjadi seorang yang kreatif luar biasa, menjadi pekerja keras, menjadi keteladanan yang luar biasa. Keluarganya melihat, dan akhirnya bisa menghasilkan seorang Yusuf yang baik, yang menjadi pemimpin, dan menjadi bangsa yang kemudian diberkati. Dan hari ini kalau kita lihat bangsa Israel, mungkin barangkali total mungkin hanya sekitar 9 juta dari seluruh penduduk yang sudah mencapai hampir 8 miliar. Jadi penduduk yang kurang dari 1% di seluruh dunia ini, atau 0, sekian saja. Tetapi pemenang Nobelnya bisa sampai 25%, 30% ya. Ini kalau kita lihat perspektif jangka panjang, baik dalam kehidupan Yakub maupun kehidupan generasi selanjutnya ini. Dan ini menguatkan kepada kita bahwa sebenarnya membangun kemakmuran yang berasal dari keluarga yang akan menghasilkan suatu kemakmuran yang berkelanjutan yang sehat. Dan menjadi giver memang tidak kita peroleh kadang-kadang untuk besok, lusa, untuk minggu depan, untuk bulan depan. Dan Yakub pun menunggu sampai 14 tahun. Ya. Tapi dalam perspektif seperti itu, dia diajarkan, dididik oleh Tuhan. Akhirnya, seorang giver biasanya memiliki passion yang luar biasa, komitmen yang luar biasa, kecerdasan yang lebih baik, dan lebih kreatif. Dan akhirnya, dia bisa membangun kemakmuran yang lebih baik. Dan dengan kecepatan yang luar biasa. Dan juga yang penting adalah wealthy, yang healthy. Ya. Gitu Pak Yusuf. Ini pertanyaan dari Ibu Cynthia di Jakarta, Pak Handi. Ya. Mohon informasi investasi apa yang cocok untuk pensiunan. Mudah-mudahan suara saya juga terdengar. Jadi Ibu Cynthia, yang saya kasih senang sekali bisa menyapa Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, saya tentu saja sebenarnya membutuhkan beberapa informasi untuk melengkapi supaya saya bisa sharing atau bisa merespon pertanyaan Ibu. Tapi secara umum bagus sekali, Ibu.
mungkin mulai pikirkan lebih dahulu. Pada saat ibu berkarir ya, sebelum ibu pensiun, saya punya keyakinan. Kemudian ibu coba lihat, pertama, pada saat ibu berkarir, kira-kira apa skill atau capability ibu yang sudah pernah bangun. Nah, saya tidak tahu pekerjaan ibu, tapi saya yakin ibu pasti memiliki skill dan capability. Ya, sebab usaha pada saat pensiun jangan jauh-jauh dari skill atau capability yang sudah dibangun bertahun-tahun. Sudah tidak saatnya lagi memiliki bisnis yang benar-benar berbeda dengan apa yang ibu sudah alami selama 30-40 tahun berkarir. Dan yang kedua, coba listkan lagi. Ibu memiliki network seperti apa? Teman-teman seperti apa? Kan dulu pernah bergaul dengan supplier, dulu pernah bergaul dengan customer, dulu pernah bergaul dengan mungkin mitra-mitra yang lain. Itu akan menjadi salah satu sumber yang luar biasa. Ya, jadi dimulai dengan skill capability yang menjadi passion ibu, sehingga dengan hati yang gembira pada saat pensiun mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi passion yang sudah tidak tersalurkan misalnya. Misalnya dulu ibu bekerja, tapi sebenarnya ibu pintar masak dan kan tidak tersalurkan. Nah, terus kemudian kedua, ibu masih berpikir juga pada saat bekerja, ternyata ibu juga kenal begitu banyak mitra-mitra perusahaan-perusahaan yang menjadi supplier ibu yang zaman dulu, sehingga kenal baik. Mungkin saja ibu bisa mulai dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi, ibu bisa mulai usaha catering misalnya. Ya. Jadi nomor 1, jangan jauh-jauh dengan skill dan capability yang sudah dibangun. Yang nomor 2, coba kita pikirkan seluruh network, karena itu menjadi aset yang luar biasa. Nah, tapi ketiga yang saya mau tambahin lagi, ibu, saya yakin kalau sudah pensiunan mungkin ibu tidak bekerja sendiri kan, makanya ibu kadang-kadang perlu bekerja sama dengan siapa? Nomor 1 dengan keluarga. Makanya pada saat orang-orang membangun family capital yang baik, pada saat pensiun, pasti dia memiliki opportunity yang lebih baik untuk menciptakan bisnis. Kenapa? Dia bergaul dengan anak-anaknya dengan baik, dia bergaul dengan anggota keluarga yang baik. Orang-orang seperti ini pasti bisa bekerja sama dalam satu keluarga atau bahkan bisa bersama-sama menghasilkan satu ide-ide yang baik. Jadi 3 hal dulu sekalian, coba skill dan capability di masa lalu yang sudah dibangun yang menjadi passion Ibu Cynthia. Dan yang kedua, ingat, bisnis apapun seringkali perlu dijual. Kalau tidak bisa dijual, bisa membuat tidak dapat uang. Karena itu perlu pikirkan punya network enggak, sehingga memungkinkan kita bisa menjual produk yang kita hasilkan. Dan yang ketiga, family capital apa yang sudah dibangun. Ajak anak-anaknya, ajak menantunya untuk bisa bergabung, bisa membantu. Atau paling tidak, ide-idenya apa dari mereka yang sudah pernah di-sharingkan selama hidup bersama-sama, di meja makan, pada saat rekreasi, dan sebagainya. Kira-kira begitu Ibu Cynthia, mudah-mudahan membantu untuk menetapkan bisnis yang akan dibangun oleh Ibu Cynthia. Saya tidak mendengarkan kalimat yang terakhir-terakhir, tapi saya mendengarkan setengah daripada kalimat di depan, dan mudah-mudahan jawabannya pas gitu ya. Jadi Bapak yang dari Aceh, ya. Tadi siapa namanya? Pak siapa Pak? Bakri. Pak Bakri, baik. Pak Bakri yang tercinta, sehat-sehat selalu di Aceh Pak ya, yang di ujung Aceh di sana, di ujung barat. Jadi Pak Bakri, memang kalau kita bicara giver ya, bukan berarti kan giver itu selalu memberikan semuanya. Ya. Ada juga giver yang tidak sukses karena giver yang salah konsep. Nah, giver yang tidak mencintai diri sendiri, giver yang tidak cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya sudah pasti Tuhan juga menginginkan kita haruslah juga memperhatikan diri sendiri, mencintai diri sendiri, membuat diri sendiri itu tumbuh sehat, kemudian juga memiliki talenta harus dikembangkan dan sebagainya. Jadi banyak giver-giver kadang-kadang saya khawatirkan adalah salah konsep. Oh jadi giver tuh harus memberikan semuanya ya tanpa memperhatikan diri sendiri. Ya tidak mungkin. Nah, justru malah giver itu dia berpikir strategik. Strateginya adalah dia memiliki intensi giver.
makanya saya harus membangun talenta saya. Entah Tuhan memberikan 1 talenta kepada saya, 2 talenta kepada saya, 10 talenta kepada saya, tapi saya harus mengasah talenta saya supaya saya menjadi giver. Kan? Jadi giver sudah pasti dimulai dengan mindset, dengan attitude. Kan? Dan itu pun sudah dibenarkan. Jadi belum tentu giver itu harus dimulai bahwa kita itu sudah langsung memberikan sesuatu. Tapi giver itu dimulai dari mindset dan attitude. Dan kita harus mempersiapkan diri kita menjadi giver yang baik. Karena giver itu seperti matahari. Sedangkan taker itu seperti black hole itu ya, yang suka nyedotin barang-barang asing semuanya masuk kepada black hole. Sedangkan giver itu seperti matahari, dia punya energi. Artinya apa? Giver itu selalu memiliki energi yang besar. Dan dia harus membangun energi lebih dahulu. Tetapi memang mindset dan intentionnya sudah ada giver. Dan itu sudah pasti. Sebagai contoh misalnya, kita berkolaborasi dengan mitra kita, dengan partner kita. Kalau kita sudah punya intensi sebagai giver, sangat mudah kita berkolaborasi. Ayo kita satu sama lain saling memperhatikan apa yang menjadi talenta dari saya dan tali Anda. Mari kita berkolaborasi, menghasilkan satu sinergi. Dengan cara seperti ini, dia tidak selfish, tapi dia ingin mengungkapkan keseluruhan capability yang dimiliki sehingga membuat kemitraan yang berhasil. Demikian juga misalnya giver Anda sebagai pelaku bisnis selalu ingin memberikan apa yang terbaik buat customer-nya. Sudah pasti kan, untuk bisa memberikan kepada customer-nya, mendorong kita supaya kita menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang inovatif, sehingga bisa menjadi seorang giver. Dan itu giver bisa dimulai dari mindset dan intention, tetapi sudah pasti dia harus mempersiapkan dirinya supaya menjadi giver yang baik dan giver yang berkesinambungan. Saya coba sharing seperti itu lebih dahulu, karena saya kurang menangkap kalimat-kalimat di belakangnya tadi gitu ya. Tapi kalau memang belum lengkap dan kemudian suaranya bisa kembali, nanti silakan Pak Anto Pak Bakri bisa menyambung kembali pertanyaannya. Oke, ya, gitu, Pak Hadi Pak. tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah kalau kita konsepnya adalah giver, artinya kan pihak lain tidak tahu bahwa kita ini adalah seorang pemberi. Apakah giver kita lalu bisa kita promosikan kepada orang lain sehingga orang tahu bahwa kita ini adalah seorang pemberi, sehingga mereka mau bekerjasama dengan kita, atau seperti apa konsepnya? Ya, oke. Sekarang ada 2 hal mungkin ya. Tentu giver dalam perspektif bisnis pasti akan ketahuan sebenarnya. Kalau Anda punya intensi giver ya. Tadi kan saya katakan, bahkan giver yang bisa stay ahead adalah giver yang bisa memberikan dampak sosial, giver yang bisa memberikan influence ya, giver yang bisa berkolaborasi dan segala macam, dan sudah pasti sangat terlihat, terutama dalam mungkin webinar kali ini memang fokus saya terutama untuk para pelaku bisnis ya. Dan pada saat Anda menjadi punya mindset giver, dalam 5 menit pertama pun kan sudah pasti akan kelihatan ya. Kalau misalnya seorang pelaku bisnis misalnya gini, kan, baik hubungannya sebagai customer ya, atau sebagai mitra atau sebagai supplier. Kalau seandainya kita punya mental giver misalnya, Anda pasti akan bertanya dengan customer, hey customer, apa yang bisa saya bantu? Apa yang menjadi keperluan Anda? Itu kan contoh pertanyaan-pertanyaan giver. Kalau pertanyaan taker, dia mengatakan, customer, beli produk saya dong, beli lagi dong. Kira-kira begitulah ya. Kemudian dia over promise, ini harganya murah, sekarang saya kasih promosi gitu misalnya. Nah itu kan 5-10 menit pertamanya kan berbeda. Dan hari ini siapa pemenangnya? Ternyata adalah orang-orang yang selalu ingin melihat apa yang menjadi kebutuhan customer. Dia ingin memberikan solusi. Ada nggak sesuatu yang bisa saya bantu Anda? Maka sebenarnya dalam perspektif ini, mestinya orang-orang yang punya iman Kristiani, yang percaya di dalam Tuhan, mestinya pada saat mereka bekerja, mereka bisa melayani jauh lebih baik pasti. Bekerja sebagai teller, bekerja di perbankan, bekerja di toko-toko dimanapun, pasti mentalnya, mindsetnya baik. Kenapa? Dia ingin memberikan sesuatu kepada customer-nya. Itu contoh misalnya. Bahkan kemudian kalau pada saat Anda bukan hubungan sama customer, sama supplier misalnya, sama juga. 5-10 menit pertama pun pasti apa yang Anda ucapkan, gerak-gerik Anda, sudah pasti terlihat sekali apakah Anda seorang giver atau taker. Demikian juga kalau Anda berbisnis dan punya partner-partner, pasti akan terlihat cara bagaimana mengelola bisnis dan sebagainya. Maka giver pasti terekspos.
Tentu tidak perlu Anda mengucapkan, saya giver loh, tidak ya. Tetapi dengan cara kita mengucapkan, gerak-gerik kita, perilaku kita, perspektif kita, bagaimana kita membangun strategi bersama, pasti akan terlihat Anda giver atau taker. Jadi sudah tidak mungkin tidak terlihat ya dalam perspektif itu. Memang mungkin dalam perspektif memberikan persembahan. Nah, mungkin dalam firman Tuhan juga dikatakan ya, jangan sampai salah satu tangannya ketahuan gitu ya. Itu mungkin pada saat kita pure berhubungan dengan Tuhan saja gitu ya. Tapi kan kemudian kita katakan bagaimana supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia misalnya. Ya. Dan giver itu sudah pasti memberikan perspektif yang luar biasa. Sehingga orang bisa melihat, oh Anda memang memberikan satu kesaksian yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai pelita itu tidak terlihat, sudah pasti. Dan pasti terlihat. Dalam konteks bisnis sangat mudah terlihat. Gitu Pak Bagri. Baik, terima kasih Pak Handi Irawan. Luar biasa jawaban dari beliau ya, bahwa ternyata giver itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk spontan gitu ya, tapi itu menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita. Bahkan di dalam cara perbincangan kita kepada customer pun udah terasa nih, wah ini giver nih gitu ya, bukan taker gitu ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa di YouTube channel serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom, saya ingin menuju ke Blora di Jawa Tengah. Saya ingin menjumpai Pak Tony yang juga sudah berinteraksi bersama kita. Ya, Pak Tony ini menanyakan begini Pak Handi, menghadapi pandemi secara finansial untuk membuat sebuah investasi yang memberkati saat tidur, itu contohnya seperti apa Pak Handi? Itu dari Pak Tony di Blora. Oke, komentar saya 3 hal ya. Ada 3 komentar lebih dahulu. Jangan sampai kita mendapatkan berkat pada saat tidur, itu karena punya konotasi lebih baik kita bermalas-malas. Kadang-kadang ada orang menggunakan ayat ini secara serampangan. Hei lihat, Tuhan sudah jelas mengatakan di dalam firman-Nya bahwa kita itu diberkati pada saat tidur. Kemudian sama dia dibalik, lalu untuk apa kita bekerja di siang hari? Orang berkat itu pada saat malam hari, pada saat kita tidur. Nah ini kan salah luar biasa. Dia kan tidak membaca konteks secara keseluruhan. Karena Salomo pun ya, sudah pasti dia mengatakan bahwa Anda perlu memikirkan, mempersiapkan diri, tidak boleh malas. Bahkan dia berkali-kali mengatakan, haruslah kamu menjadi cerdik, belajar daripada si semut. Dan kemudian Salomo berkali-kali mengatakan, pikirkanlah musim yang akan datang. Maksudnya apa? Jangan mikirin hari ini toh, jangan mikirin minggu depan, mikirin musim yang akan datang. Pada saat musim panas, pikirkan musim dingin. Pada saat musim dingin, persiapkan untuk musim panas. Itu kan contoh memberikan gambaran. Pikirkanlah jangka panjang ya. Oleh karena itu perspektifnya harus seperti ini. Jadi jangan sampai Tuhan memberkatin karena tidur wes malas-malasan saja gitu. Dan kalau ada istri yang berkata sama istrinya, aku enggak mau kerja lagi, Tuhan berkati tidur ya. Wah itu kan istrinya kan pasti bertengkar udah. Punya suami kok tidur saja, itu malas-malas seperti itu kan. Dan suaminya menggunakan ayat tadi, jangan khawatir berkatnya pada waktu tidur ya, itu salah nomor 1. Terus nomor 2, kita bisa lihat. Memang yang dimaksudkan kita bisa mendapatkan bisnis kan, dengan pada saat tidur ya, dalam perspektif bisnis itu yang seperti saya ungkapkan tadi. Kalau kita punya berbagai capital ya, maka berbahagialah kalau membangun bisnis kan, itu harus membangun bisnis secara cerdas. Jadi jangan sampai membangun bisnis itu semuanya dikerjain sendiri, buka toko sendiri sebelum matahari terbit sudah buka, setelah matahari terbenam baru tutup. Semuanya kerja terus tiap hari, tidak percaya sama orang, tidak pernah bermitra, tidak pernah hire karyawan. Ya enggak bisa lah itu. Dan enggak mungkin menciptakan apa? Human capital sudah pasti. Anda bisa dapat financial capital memang betul. Tapi financial capital Anda perlu kerja keras. Abraham bisa diberkati. Ingat, Abraham tuh punya pasukan 300 orang yang sangat setia loh. Yang bekerja untuk dia loh, yang mungkin tidak diceritakan secara detail. Dan Abraham itu orang baik. Bapak sekalian tahunya Abraham orang baik kenapa? Pada saat Lot mau diselamatkannya, siapa yang menyerbu membebaskan Lot? Kalau kita lihat di firman Tuhan dengan jelas, yang ikut membantu Abraham itu adalah suku-suku Yebus, suku-suku Het, yang suatu hari akan dimusnahkan sebenarnya. Jadi Abraham itu hidupnya baik, dia seorang giver.
dengan tetangganya pasti baik, sangat disukai. Maka sampai orang rela membantu Abraham dengan berkorban nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan family daripada Abraham. Jadi Abraham itu kerjanya luar biasa cerdasnya. Dia mempekerjakan karyawan dengan baik. Daud misalnya, saya lihat Daud itu seorang giver yang luar biasa. Itu salah satu contoh yang dahsyat. Dan Daud itu bagaimana dikelilingi orang-orang yang loyal. Dia punya pasukan triwira misalnya. 3 orang yang loyal sama dia. Ada 30 orang yang loyal sama dia. Sampai Daud mengatakan, aku haus misalnya. Aku ingin minum dari satu perigi. Dengar seperti itu, orang bisa menerobos ke Filistin. Ngambil air di tengah-tengah kepungan Filistin. Sampai Daud mengatakan, orang ini luar biasa sekali. Mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengambil air untuk dirinya. Maka dia mengatakan, aku tidak mau minum. Itu kan contoh keteladanan yang luar biasa kan. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang di seputar Daud menjadi loyalnya luar biasa. Karena dia membangun human capital. Dan Tuhan pasti juga menggunakan mekanisme alam seperti ini. Dan yang ketiga, yang masih nomor 2, bukan hanya human capital. Kalau dari perspektif bisnis, makanya bangunlah brand yang baik, bangunlah customer yang baik. Maka capital tadi, kalau Anda sudah punya customer yang luar biasa loyal, punya brand yang loyal, kemudian punya restoran, ya Anda bisa tinggal lah. Jalan-jalan 1 minggu juga bisa. Orang sudah punya human capital, punya customer capital, punya brand capital. Makanya berkat waktu tidur pun pasti jalan. Itulah nomor 2. Ya, nomor 1, jangan menafsirkan salah. Nomor 2, memang ada mekanisme bisnis yang kita diberkati secara tidak. Tapi nomor 3, memang ada berkat yang unexplained. Berkat karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Berkat yang datang memang tidak bisa dijelaskan. Kita tidak punya brand, kita tidak punya customer, kita tidak punya human capital, ya memang Tuhan bisa memberkati. Mungkin karena kita memang sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh meminta. Maka Tuhan mengatakan, ya kamu meminta, kamu akan mendapatkan. Orang kamu mencari kok juga, dan kamu juga mengetuk pintu, maka pintu juga dibukakan buat kamu. Dan itulah yang harus kita yakinin sebagai orang punya iman Kristiani. Kita mengupayakan talenta yang Tuhan berikan. Bangun customer capital, human capital, brand capital. Tapi di sisi lain, kita memiliki iman bahwa Tuhan juga menjawab doa kita. Sama seperti janji Tuhan di Matius. Kalau Anda mencari, Anda bisa mendapatkan. Kalau mengetuk pintu, maka pintu dibukakan. Begitu Pak Yose. Jadi 3 yang ingin saya share. Terima kasih Pak Handi Irawan. Luar biasa jawaban Bapak. Saya ingin ke Lampung kali ini. Ada Ibu Natali ya di sana Pak Handi. Ini mungkin pertanyaan yang menarik karena menggabungkan antara 2 konsep tadi, family capital dan juga taker or giver tadi. Pertanyaan adalah bagaimana menciptakan giver ini di dalam keluarga kita dan juga di dalam lingkungan kerja kita sehingga mental kita adalah giver. Kira-kira pertanyaan Ibu Natali seperti itu, Pak. Ya, yang pertama, sebenarnya tadi kalau saya waktu sharingkan di slide-slide-nya, sangat terlihat sekali hubungannya luar biasa ya. Sebenarnya family capital saya mulai lebih dahulu, dan giver taker itu sebagai hasil daripada family capital. Masih ingat misalnya, family capital dimulai dari visi keluarga yang mulia. Jadi coba bisa dibayangkan kalau seorang keluarga itu duduk bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan selalu mengucapkan, Tuhan jadikanlah kami saluran berkat. Terus kemudian orang tuanya mendidik anak-anaknya harus punya iman di dalam Tuhan dan belajarlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Anda harus menjadi terang, Anda harus menjadi garam, dan Anda harus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda harus menjadi saluran berkat. Kan dimulai dari atas family capital tadi. Tadi saya katakan visi, ada belief, ada faith, dan juga ada habit. Coba misalnya kalau seorang keluarga ayahnya memberikan contoh, ya. Oh, nak, saya sudah diberkati. Tuhan memberkati bisnis saya. Dan puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jadi saluran berkat. Saya kenal sama orang-orang Yaski, saya kenal sama orang Heartland. Heartland pelayanan bagus, menjadi berkat. Sering memberikan inspirasi kepada saya. Ayo kita memberikan donasi buat Heartland misalnya. Oh, atau mungkin dia punya pelayanan di gereja, mari kita memberikan donasi. Nah, habit daripada ayah ini pasti kan ditiru dong. Dan keteladanannya itu kan menjadi luar biasa daripada 1000 ucapan. Nah, dari dimulai keluarga, sangat sederhana. Nah, oleh karena itu, sudah pasti ada sangat hubungan sebenarnya antara family capital dan juga karakter, sehingga membentuk
mindset giver dan taker. Nah, kira-kira gitu Pak Yose. Apakah menjawab yang nomor satu? Menjawab Pak Handi. Baik. Pak Handi, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena sudah di ujung program kita. Ini dari Bu Silva di Tangerang yang menanyakan, beliau menceritakan suka membantu teman atau saudara, tapi harus berbuat apa ke depannya? Karena dia juga senang menghealing orang, suka mencari solusi karakter beliau. Harus disalurkan nampaknya ya Pak Handi ya. Ya, mungkin sekali lagi sama, mungkin pakai 3 poin aja terus ya supaya apa. Pertama ya, Ibu, kan, sekali lagi, giver itu bukan berarti dia tidak memiliki satu strategi yang baik ya. Jadi bukan giver yang di dalam kebodohan gitu ya. Jadi jangan sampai orang bilang, waduh, saya kan giver. Saya dianiaya juga oke. Saya dibohongin juga oke. Saya ditipu juga oke gitu ya. Kan. Itu nanti malah kecewa sekali. Aduh Tuhan, saya sudah menjadi seorang giver. Kenapa dibohongin kanan kiri? Kenapa begitu banyak orang-orang kemudian mengambil keuntungan dari saya? Ya mungkin barangkali kita karena tidak cerdas. Ya, mungkin barangkali oleh karena itu saya lagi giver, jangan sampai kita itu sangat orang bilang selfless gitu ya. Jadi artinya apa? Sangat tidak memperhatikan diri sendiri, nerimo gitu ya. Kan? Tidak. Sudah pasti seorang giver tuh harus memikirkan cara-cara yang cerdas. Salomo dengan hikmatnya, kan? Dia memang giver, Daud juga giver. Dan Anda tahu Daud giver dari mana? Kita tahu di Tawarik 29 misalnya, bagaimana Daud bisa melakukan fundraising yang luar biasa. Tapi ingat, kalau kita membaca kisah fundraisingnya Daud, apa yang dia katakan? Dan Daud mengatakan, aku dan keluargaku menyumbangkan. Jadi dia ngasih keteladanan. Ya, sebelum dia meminta orang-orang lain untuk memberikan sumbangan. Tapi dia mengatakan, aku dan keluargaku memiliki emas, memiliki perak, segala macam. Itu yang aku sumbangkan. Nah, itu contoh hal yang luar biasa daripada Daud. Ya. Jadi, pertama, Ibu, jangan selfless, Ibu. Ya. Terus kedua, jangan khawatir, Bu. Ibu senang memberikan sumbangan seperti itu akan menjadi keteladanan yang luar biasa. Itu menjadi energi yang positif luar biasa. Saya cukup yakin, sama seperti Daud yang membuktikan. Daud pernah melakukan fundraising di dalam sejarah manusia. Itu fundraising yang paling berhasil. Daud bisa mengumpulkan emas. Dan itu nilainya sebenarnya kalau ada orang mengatakan hari ini dinilai mungkin itu triliunan ya. Yang di fundraising dalam semalam, fundraisingnya Daud. Ya. Karena Daud memberikan keteladanan. Jadi Ibu Silvi, keteladanan Ibu pasti akan menciptakan banyak giver-giver. Tapi yang ketiga, ayo jadilah giver yang semakin cerdas. Membantu saudara, membantu itu kadang-kadang kita jangan memberikan kepada mereka ikannya. Kadang-kadang kita perlu kailnya. Tuhan bisa memberkati Yakub dengan banyak ternak. Tapi Tuhan membiarkan dia bekerja keras 14 tahun. Supaya apa? Supaya dia bekerja keras, supaya disiplin, supaya karakternya yang pernah menipu Esau kan berubah, supaya dia inovatif, dan itu akhirnya akan mempersiapkan kehidupannya dia di masa mendatang. Tapi apakah seluruh keluarga itu sempurna? Kadang-kadang kita harus menghibur diri ya. Yakub seorang yang baik pun kita tahu kan, dia punya anak-anak yang punya konflik juga kan. Anak-anak yang tidak menyukai Yusuf, sampai rela membuang Yusuf. Dan Yehuda pun memiliki karakter keluarga yang tidak baik juga ya. Bagus kalian kalau membaca ya. Oleh karena itu Alkitab itu sungguh luar biasa. Apapun dibeberkan. Jadi Bapak sekalian, saya juga sama. Kita memiliki pergumulan. Kita tahu yang baik. Membangun family capital yang baik. Tapi kita semua masih belajar. Kita sama-sama bergulat. Yang namanya konflik keluarga, yang namanya ketidakberhasilan, ketidakharmonisan, pasti terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi mudah-mudahan ya, kita memiliki tekad atau komitmen. Dan kita tahu, kan, kita terus belajar. Gagal, belajar, kita perbaikin, berdoa bersama-sama, sehingga menjadi satu perbaikan. Paling tidak, ini menjadi satu framework, di mana membuat purpose of our life. Growing wealthy, yang healthy. Saya yakin ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Bahkan firman Tuhan itu luar biasa, menjadi penghiburan buat kita. Keluarga yang hebat, Daud itu hebatnya seperti apa? Keluarganya juga ada yang berantakan. Jadi Bapak sekalian,
jangan juga terlalu merasa wow gitu ya. Dan kita semua memiliki pergumulan permasalahannya. Maka mudah-mudahan melalui ini kita bisa dalam doa, kita punya Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan mungkin memang memberikan ujian kepada kita dalam pergumulan keluarga. Bapak sekalian, saya sudahin lebih dahulu. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita. Dan growing wealthy and healthy. Saya berharap kita menjadi manusia yang berbeda. Dan ada 1-2 kalimat yang terinspirasi. Semua pendengar daripada Yaski Heartline, mudah-mudahan tetap loyal, terus mendengarkan. Dan siaran-siarannya buat seluruh jajaran Yaski dan Heartline, saya juga doakan pelayanannya semakin memberikan berkat yang luar biasa karena sudah memberikan contoh sebagai lembaga yang giver. Terima kasih Pak Yose dan Pak Simri. Terima kasih Pak Handi Irawan untuk inspirasi luar biasa dalam serial web series kita, webinar kita Family Financial Strategy. Ya, semoga Tuhan memberkati pekerjaan Bapak dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Handi Irawan, CEO dari Frontier. Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa di YouTube channel ataupun juga partisipan, peserta webinar ini, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bersama kami. Tapi ini bukan webinar yang terakhir, karena ada serial webinar yang akan kami sajikan untuk Anda. Seperti apa itu? Satu video sudah kami siapkan untuk Anda. Sahabat Yaski dan Heartliners, jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya. Sesi ketiga, Sabtu 23 Oktober, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan tema The Essence and Family Building Goals, dengan pembicara Ibu Charlotte Priyatna MPD, Ketua Yayasan Atalia Kilang. Mengajak kita untuk mengerti apakah tujuan utama kehidupan keluarga, bagaimana membawa anak-anak yang Tuhan percayakan dari proses anak yang bertanggung jawab menjadi pribadi yang mandiri. Sesi keempat, Sabtu 30 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Busy but Not Noisy to Overcome Family Problem dengan pembicara Dr. Julianto Simanjuntak, Chairman LK3. Tema ini akan mengajak kita untuk membedah bagaimana keluarga boleh ribet hadapi persoalan, tetapi jangan ribut supaya bisa dapatkan solusi yang paling efektif dan produktif. Sesi kelima hari Sabtu 13 November pukul 10 waktu Indonesia Barat, Smart Financial Strategy and Lifestyle in the New Normal Era dengan pembicara Arga J. Karo-Karo, praktisi keuangan dan investasi, mengajak keluarga membangun strategi keuangan dan gaya hidup memasuki era normal yang baru. Sesi ke-6, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengangkat topik Unshakable Strength and Endless Hope dengan pembicara Pendeta Yakob Susabda, PhD, memberikan penguatan iman yang mengingatkan kita bahwa di atas sana ada kekuatan yang tidak tergoncangkan yang bisa memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan kunjungi website yaski.go.id dan heartline.co.id atau hubungi Humas Yaski di 0822 7300 0936. Baik, kali ini kami akan mengundang Pak Jimrian C. Ephraim untuk menutup webinar kita kali ini. Oke, Pak Jimri adalah direktur dari Heartland Network yang juga membangun network kita tidak hanya di Heartland sendiri tapi sudah meliputi seluruh Indonesia. Ada 115 jaringan radio yang sudah bekerja sama dengan kita. Baik, Pak Jimri. Webinar hari ini kita bisa renungkan kembali apa itu dan bagaimana mengelola family capital yang baik, mengapa dan bagaimana menjadi giver bukan taker, ya. Kita bisa bahas lagi di keluarga kita masing-masing, membagikannya kepada mungkin tim kita di dalam bisnis kita, dan yang terpenting adalah menerapkannya dalam segala area kehidupan kita. Sebagai syukur kita dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, baiknya kita menaikkan doa sekali lagi, ya, untuk menutup acara kita sebagai ucapan syukur kita atas hari ini. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang baru kami nikmati, pelajaran yang kami terima dari Pak Handi telah mengingatkan kami dan menginspirasi kami
menjadi suatu yang sangat berguna bagi kehidupan kami dan lingkungan kami, ya Tuhan. Terima kasih atas hikmat yang dinyatakan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja dan berperkara dan berkarya dan melalui kami, sehingga banyak orang lain diberkati melalui kami dimanapun Engkau menempatkan setiap kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota, bangsa, dan negara kami, mengucapkan damai sejahtera atasnya dan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan di negara kami, Indonesia ini, ya Tuhan. Kami berdoa dan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, dan seluruh jajaran kepemimpinan dan pemerintahan yang ada, supaya hikmat Tuhan senantiasa menyertai. Biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan, perkenanan, penyertaan, pimpinan, penjagaan, dan pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami setiap orang percaya. Menyertai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, untuk menjadi berkat, saksi, dan garam dan terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.